Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Izzati Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 1001282 dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dari kelas C. Dan yang terhormat Ibu Afrina Rasyada SKM MPH, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan soal yang telah diberikan, yaitu untuk mencari atau menguji teh hitung dari soal yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya dengan pertanyaan, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Dan responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok dengan banyak 40 orang dan yang tidak merokok, banyaknya itu ada 50 orang. Nah, dari soal ini kita langsung bisa mengetahui gitu. Langsung saja kita masukkan untuk orang-orang yang merokok gitu. Kita kelompokkan menjadi kelompok pertama dan kita langsung masukkan ke sini. Untuk N atau jumlah orang itu 40 orang, karena ini N1 yaitu kelompok merokok, kita buat 40 orang. Yang selanjutnya itu N2 atau kelompok yang tidak merokok. Jadi untuk kelompok yang tidak merokok kita masukkan ke kelompok kedua. Dan di sini jumlah orang yang ada di kelompok kedua adalah 50 orang seperti yang diketahui di dalam soal. Lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg atau yang dapat disebut dengan X-bar. Nah, X-barnya sendiri yaitu 2,9, untuk X-bar 1 2,9 kg karena dari kelompok yang merokok gitu. Dengan standar deviasi 0,1 kg. Di sini S1 kita tulis 0,1. Lanjut, sedangkan mereka yang tidak merokok atau kelompok kedua melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg. Jadi X-bar kedua yaitu 3,2 kg dengan standar deviasi yang sama yaitu 0,1 kg. Nah, yang ditanya, ujilah apakah ibu yang merokok akan menghasilkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan berat bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok gitu. Dan alfa yang diketahui di sini adalah 5%, atau dapat kita ubah menjadi 0,05. Nah, langsung saja kita masuk ke hipotesisnya. Nah, untuk hipotesis yang pertama atau HO, yaitu ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi sama dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Nah, untuk hipotesis yang kedua gitu, karena kita menyiapkan dua hipotesis yang akan diuji gitu, mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak gitu ya. Nah, lanjut, ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok gitu. Oke, ini adalah kedua hipotesisnya. Untuk tahu lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu rumusnya gitu. Rumus untuk mencari T hitung. Untuk yang pertama itu ada yang di atas nih, dapat kita lihat X-bar 1 dikurang X-bar 2 atau yang kita sebut dengan numerator, dan yang bawah nih yang kelihatannya ribet ini itu adalah denominator. Langsung saja, sebelum kita cari T hitungnya, nah kita harus mencari dulu nih SDP kuadratnya gitu. Nah, untuk itu kita masukin dulu nih. Untuk mencari numerator terlebih dahulu karena ini yang paling mudah, jadi kita kerjakan pertama ya. Nah, numerator di sini adalah X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, X bar 1 itu 2,9 dikurang dengan 3,2. Hasilnya kita dapatkan negatif 0,3. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari denominator gitu. Atau kita cari SDP-nya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa dapat T hitungnya. Kita cari denominatornya dulu atas standar deviasi T kuadratnya. Yang pertama yang paling mudah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat gitu. Nah, N1-nya tadi 40 dikurang 1 berapa? 39 dikali dengan 0,1. Itu adalah standar deviasi. Dan ketika 0,1 itu dikuadratkan, hasilnya adalah 0,01. Nah, kemudian ditambahkan dengan
kita lihat nih N2-nya berapa? N2-nya itu 50. 50 dikurang 1 itu adalah 49 dikali juga dengan 0,01 dan kita dapatkan hasilnya 0,88 gitu. Nah, untuk udah mau dapat nih SDP kuadratnya, yang atas udah kita cari, yang bawahnya tinggal kita cari juga agar kita dapat SDP kuadrat. Nah, langsung aja nih N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 ditambah N2 itu 40 ditambah 50 ya 90 dikurang 2 itu adalah 88. Nah, udah dapat, selanjutnya kita bisa dapetin hasil dari SDP kuadrat. Nah, hasil dari SDP kuadrat ialah mengurangkan yang atas nih sama yang bawah. Lanjut, 0,88 dibagi dengan 88 hasilnya SDP kuadratnya adalah 0,01. Oke, udah didapetin. Nah, lanjut nih kita ke rumus T untuk mencari T hitung. Ya nanti ya. Nah, untuk mencari T hitung ini kita harus mencari denominator sampai ujung nih, sampai akarnya nih. Nah, tadi udah SDP kuadrat, kita lanjut ke sebelah SDP kuadrat itu ada 1 per N1. 1 per N1 itu berarti 1 per 40 dikali, maaf, 1 per 40 ditambah, yang betul, ditambah dengan 1 per 50. Berapa hasilnya? 0,045. Oke, udah dapat gitu jawabannya. Nah, selanjutnya kita kan mau ngakarin nih agar dapat denominatornya berapa gitu. Jadi kita kaliin dulu SDP kuadratnya dengan yang udah dijumlahin tadi nih, yang 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi langsung aja 1 dikali 0,045. Hasilnya adalah 0,00045. Udah dapat, langsung aja kita akarin dan kita akan dapetin denominatornya. Dengan cara, kalau kita mau mengakarkan di Excel itu, kita gunakan yang namanya SQRT gitu. Nah, setelah itu nanti dia keluar number gitu, numbernya berapa, kita klik ini, kita klik enter. Nah, jadi denominatornya adalah 0,02121323 gitu. Nah, udah dapat numerator dan denominator, artinya kita udah bisa langsung menghitung T hitung gitu. Cara menghitungnya adalah dengan membagikan numerator dan denominator, yaitu numeratornya tadi kita dapat negatif 0,3, terus kita bagi dengan nih denominatornya. Hasil yang didapat adalah negatif 14,14213562. Nah, ternyata kita lihat di sini hasil T hitungnya adalah negatif gitu. Langsung aja kita uji T hitung dengan T tabel, dengan tabel yang udah disiapin nih di sebelah kanan kita semua. Udah kita ketahui gimana sih cara mencari T tabelnya. Jadi kita cari T tabelnya dengan cara, kan tadi udah diketahuin alfanya yaitu 5% atau 0,05. Kita lihat ternyata di sini alfanya itu kita bisa lihat di sini nih. Oh, ternyata 0,5 nih. Kita lihat ini urutannya, kita tarik garis lurus. Nah, terus DF. DF itu yang mana sih? Nah, jadi kalau kita mau lihat DF itu ada di sini nih. DF itu adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Di sini kita dapat 88, tapi kan di sini nggak ada 88. Kita ambil yang mendekati dengan 88 yaitu 90. Kita tarik tadi dari 90, alfanya 0,5. Ternyata stopnya di sini 1,662. Ternyata T tabelnya itu hasilnya 1,662, teman-teman. Nah, udah didapetin dari situ, ternyata kita udah bisa langsung ambil keputusan gitu, karena udah didapetin T hitung dan T tabelnya gitu. Jadi keputusan yang kita bisa ambil adalah H0 itu ditolak. Kenapa ditolak? H0 ditolak karena T hitung kurang dari T tabel. Dan kita lihat di sini T hitungnya negatif, T tabelnya positif. Oh, ini nih alasannya ditolak karena T hitungnya kurang dari T tabel atau hasilnya kurang dari ya. Nah, ternyata setelah kita mengambil keputusan, kita juga bisa menyimpulkan atau menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Aprina Rasyada. Jadi kesimpulannya atau jawaban dari soal yaitu rata-rata berat badan
bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok lebih rendah daripada bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok gitu. Nah, ini adalah jawaban atas soal yang diberikan gitu oleh Ibu Amrina Rosyada. Jadi yang benar adalah ini nih HA atau hipotesis yang pertama gitu. Karena juga merokok kita tahu merokok itu nggak sehat ya gitu. Jadi memungkinkan untuk hal ini terjadi. Nah, itulah tadi penjelasan uji T hitung melalui Excel oleh saya, Izzatin Nur Hidayah. Untuk segala kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.